Semangat pagi di hari Rabu 19 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit, bumi, beserta segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, anak polah bobo kepradah, bobo kesulah anak kapolah. Anggota keluarga Allah, anak polah bobo kepradah berarti anak bertingkah, orang tua yang bertanggung jawab. Keberadaan anak memang tidak bisa dipisahkan dari orang tuanya. Perilaku anak seringkali dianggap sebagai warisan turunan dari orang tuanya. Meskipun tidak semuanya benar, namun anggapan tersebut terus berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, orang tua memang tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab atas anaknya. Sedangkan bopo kesulah anak kapolah berarti orang tua melakukan sesuatu yang bermasalah, anak pun ikut menanggung akibatnya. Ungkapan bopo kesulah anak kapolah seakan menjadi kebalikan dari ungkapan anak polah bobo kepradah di depan tadi. Anak berkewajiban turut bertanggung jawab terhadap perkara atau urusan orang tuanya. Perkara atau urusan tersebut bisa bermacam-macam bentuknya, seperti menyambung silaturahmi atau hubungan persaudaraan dengan kerabat orang tua, membereskan utang-utang orang tuanya, memenuhi janji-janji orang tuanya yang belum terlaksana, dan lain sebagainya. Anggota keluarga Allah, kedua ungkapan Jawa tersebut tadi sebenarnya hendak menjelaskan tentang kuatnya hubungan darah antara orang tua dengan anak. Perilaku anak dapat membahagiakan ataupun merepotkan orang tua. Demikian juga sebaliknya, perilaku orang tua dapat membahagiakan ataupun merepotkan anak. Anggota keluarga Allah, sedemikian gambaran hubungan antara orang tua dan anak dalam kehidupan dunia. Yesus ketika masih di dunia mewujudkan karya penyelamatan Allah bagi manusia, pernah mengungkapkan eratnya hubungan antara Allah surgawi dengan dirinya. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan catatan tentang ungkapan Yesus tersebut. Injil Yohanes 16 ayat 16 sampai dengan 24. Demikian. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita,
tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Demikian kesaksian Injil Yohanes 16, ayat 16 sampai dengan 24. Anggota keluarga Allah, gambaran tentang eratnya hubungan antara Allah surgawi dengan Yesus Kristus dinyatakan saat-saat sebelum Yesus ditangkap, mengalami penderitaan hingga dibunuh di kayu salib, namun pada hari yang ketiga bangkit lagi dari antara orang mati. Gambaran eratnya hubungan antara Allah surgawi dengan Yesus Kristus lebih dari ungkapan Jawa, anak polah bobo keprada, bobo kesulah anak kapolah. Hal tersebut dinyatakan Yesus dalam ungkapan, aku berkata kepadamu, dalam ayat 23b, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Eratnya hubungan antara Allah surgawi dengan Yesus akan nyata dalam permohonan para murid dan pengikut Yesus, tentu termasuk kita, anggota keluarga Allah, di mana para murid dan pengikut Yesus ketika meminta kepada Bapa atau Allah di surga harus dalam nama Yesus. Demikian pula Bapa akan mengabulkan setiap permintaan para murid dan pengikut Yesus, termasuk kita anggota keluarga Allah, hanya dalam nama Yesus. Setiap permohonan yang dinaikkan dalam nama Yesus akan dikabulkan Allah surgawi. Demikian juga sebaliknya, pengabulan dari setiap permohonan yang dilakukan dalam nama Yesus oleh Allah surgawi itu juga dikabulkan dalam nama Yesus. Tetapi apa sih arti permohonan yang dinaikkan dalam nama Yesus dan akan dikabulkan dalam nama Yesus juga? Anggota keluarga Allah, mari kita mengingat kembali tentang karya penyelamatan Allah bagi manusia yang dilakukan di dalam Yesus Kristus.
Kita mulai dari bahwa Allah yang berkehendak, yang berarti punya ide dan keinginan untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Mengapa Allah berkehendak menyelamatkan manusia dari kuasa dosa? Karena Allah melihat bahwa manusia tidak mungkin dan tidak mempunyai kemampuan untuk bebas dari kuasa dosa dengan kekuatan kemampuannya sendiri. Dosa adalah pelanggaran manusia atas sistem dan peranata Allah. Sistem dan peranata yang Allah berikan. Di mana karena dosa tadi berakibat cemar, celah, cacat, dan noda yang melekat pada diri manusia. Lagi pula, karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia diusir dari Firdaus, yang juga disebut Taman Eden atau Taman Surga, sebagai gambaran kesucian dan damai sejahtera. Manusia diusir dari Firdaus ke dalam dunia. Dosa dan pengaruhnya tidak diperkenankan berkembang biak di Firdaus atau Taman Surga tadi. Itu berarti dunia ini, tempat dosa yang dibawa manusia tadi, bisa berkembang biak. Perkembang biakan dosa pun terjadi dalam wujud saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Jadi, setiap manusia yang lahir di dunia ini juga mendapatkan dan merasakan pengaruh dosa tersebut. Dengan sistem perkembangbiakan dosa yang saling mempengaruhi tersebut, manusia tidak bisa terbebas dari kuasa dosa. Itu berarti manusia tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Maka Allah berkehendak untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa tadi. Anggota keluarga Allah, suatu kehendak, di dalamnya ada ide, ada keinginan, sebagus apapun, hanya akan tetap menjadi ide dan keinginan jika tidak dilaksanakan di dalam karya. Karena Allah tahu manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, maka mau tidak mau hanya Allah yang harus berkarya menyelamatkan manusia. Karena hanya Allah yang kudus dan tidak bisa dipengaruhi oleh dosa, maka hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Tetapi kalau Allah mewujudkan karya penyelamatan itu hanya dengan semata-mata menggunakan kuasanya, manusia tidak akan merasakan karya penyelamatan tersebut. Seumpama Allah mewujudkan karya penyelamatan seperti seorang tukang sulap atau seorang tukang sihir, hanya bim salabim, abrakadabra, bebas, selamat dari dosa. Manusia tidak mungkin merasakan karya penyelamatan yang dilakukan Allah. Itu bisa, tetapi manusia tidak bisa merasakan karya penyelamatan yang dilakukan Allah. Belum lagi, tentu hanya manusia pada saat Allah menggunakan kuasanya saja yang bisa diselamatkan. Artinya, tidak semua manusia bisa selamat dong. Padahal kita tahu manusia itu turun-temurun. Tidak hanya ada pada satu zaman saja. Maka Allah kemudian mewujudkan kehendak untuk menyelamatkan manusia tadi dengan cara menjelma menjadi manusia bagi seorang hamba yang paling hina hingga disalibkan, tetapi bangkit lagi pada
hari ketiga. Anggota keluarga Allah, Allah menjelma dalam diri Yesus Kristus. Dalam hal inilah Yesus adalah manusia sejati namun juga Allah sejati. Yesus manusia sejati karena mewujudkan kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia dalam rupa seorang hamba, seorang manusia tadi. Sedangkan Yesus Allah sejati karena ia adalah Mesias yang datang dari Allah dan dia adalah Kristus yang diurapi oleh Allah sebagai Raja Penyelamat. Anggota keluarga Allah merunut tentang karya penyelamatan yang dilakukan Allah untuk manusia di dalam diri Yesus Kristus inilah yang menolong kita untuk memahami mengapa permohonan dan pengabulannya dilakukan dalam Yesus tadi. Karena Yesus yang mewujudkan kehendak Allah dalam karya penyelamatan bagi manusia. Maka setiap permohonan murid dan pengikut Yesus, termasuk kita anggota keluarga Allah, harus dilakukan dalam nama Yesus. Itu berarti setiap permohonan harus didasarkan dan diwujudkan dalam rangka karya penyelamatan Allah. Bukankah Yesus tadi ada itu dalam rangka karya penyelamatan Allah? Jadi, dasar permohonannya bukan berdasarkan keinginan manusia. Ingatlah bahwa setiap keinginan manusia itu dipengaruhi oleh dosa. Padahal jika masih ada pengaruh dosa tidak mungkin selamat. Maka permohonannya pun tidak akan dikabulkan. Anggota keluarga Allah, Allah yang Maha Tahu, mengetahui setiap permohonan yang dilakukan oleh manusia, oleh para murid dan pengikut Yesus termasuk kita, itu dilakukan di dalam nama Yesus atau tidak. Maka dalam kemahatauannya juga Allah yang kemudian menentukan pengabulannya. Apalagi jika Allah mengabulkan, namun manusia hendak menggunakannya atau mewujudkannya untuk hidup dalam pengaruh dosa, pasti akan mengacaukan kehidupan. Untuk itulah Allah tentu tidak mengabulkan permohonan yang tidak di dalam nama Yesus. Dan Allah juga akan mengabulkan permohonan itu juga dalam nama Yesus. Karena dalam rangka karya penyelamatan Allah. Itulah yang dinamakan permohonan dan pengabulan hanya dilakukan dalam nama Yesus. Anggota keluarga Allah, satu hal yang pasti yang dinyatakan Yesus adalah setiap pengabulan dari permohonan yang dilakukan dalam nama Yesus pasti mendatangkan sukacita. Sekalipun tetap harus diingat dan disadari bahwa hidup di dunia tetap ada penderitaan dan tetap ada duka cita. Ayat 21 dan 22 memberikan kesaksian seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang yang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Jadi, apa yang diminta dalam nama Yesus dan akan dikabulkan dalam nama Yesus itu mendatangkan sukacita. Sebagai anggota keluarga Allah,
yang notabene kita adalah pengikut Yesus Kristus, kita adalah murid-murid Yesus Kristus juga. Percayakah Anda bahwa setiap permohonan yang kita naikkan dalam nama Yesus juga akan dikabulkan dalam nama Yesus? Cobalah belajar untuk percaya. Cobalah untuk mendapatkan apa yang dikatakan Yesus dan membuktikannya di dalam kehidupan dengan cara belajar percaya. Sabda Yesus demikian di dalam ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Berbahagia setiap anggota keluarga Allah yang mau belajar untuk percaya dan mewujudkan permohonan dalam nama Yesus, dan Allah akan mengabulkan dalam nama Yesus supaya penuh sukacitanya. Amin. Anggota keluarga Allah, sangat berbahagia kita menerima sabda hari ini, di mana kita diingatkan setiap permohonan kita bisa dikabulkan ketika kita memintanya dalam nama Yesus, dan Tuhan pun mengabulkannya dalam nama Yesus. Ingat, dalam nama Yesus dalam pengertian kita meminta dalam rangka karya penyelamatan Allah, dan Allah pun memberikannya dalam rangka karya penyelamatan yang Ia wujudkan. Dan itu pasti mendatangkan sukacita bagi kita. Kita menanggapi sabda hari ini dengan menyerahkan hidup di dalam doa syukur dan doa syafaat. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya dalam nama Bapa yang hari ini bersabda untuk kami melalui pernyataan Yesus, mengingatkan bahwa Engkau telah berkarya di dalam menyelamatkan manusia yang sebenarnya tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan Engkau tidak hanya berkarya menyelamatkan manusia, Engkau masih mempersilahkan manusia menaikkan permohonan kepadamu yang dilakukan di dalam nama Yesus dalam rangka karya penyelamatanmu. Dan Engkau pun akan mewujudkan setiap permohonan, mengabulkan setiap permohonan dalam nama Yesus dalam rangka karya penyelamatan yang Engkau lakukan. Itulah sebenarnya sukacita kami, ya Allah. Sekarang tolong kami mewujudkan kehidupan hari ini dengan apapun aktivitas dan kegiatan yang kami lakukan sebagai wujud tanggung jawab kami sebagai warga masyarakat di bagian dunia ini ataupun sebagai warga dari kerajaan Allah. Engkau menopang, Engkau menolong, Engkau melayakkan kami untuk menaikkan permohonan di dalam nama Yesus, dan Engkau pun akan mempedulikan, mengabulkan setiap permohonan kami dalam nama Yesus juga. Bahkan tatkala ada di antara kami anggota keluarga Allah yang mengalami kesedihan, kelemahan ragawi, dan segala sesuatu yang harus kami alami, kami pun percaya akan kasih kuasa dan berkat-Mu. Engkau akan menopang menolong. Semua apa yang kami lakukan dalam nama Yesus pun akan mendatangkan bagian berkat terindah sukacita bagi hidup kami. Kelemahan ragawi, penderitaan bukan akhir dari segalanya, namun Engkau menggantikannya dengan sukacita. Anak-anak kami yang masih belajar butuh untuk mengenal kasih-Mu, Engkau pun melayakkan mereka belajar bersama dengan kami agar ke depan mereka pun merasakan kasih-Mu yang Engkau lakukan dalam nama Yesus. Sekarang kami tetap berdoa untuk para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan segala komponen bangsa dan negara termasuk para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi. Menghadapi situasi yang tidak menentu, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Gereja-gereja Tuhan yang Tuhan panggil menjadi pionir di dalam mewujudkan kehidupan yang dalam rangka karya penyelamatan Allah dalam nama Yesus, biarlah kasih-Mu tetap ada bagi gereja-gereja Tuhan. Bangunan, kerukunan, toleransi di dalam kehidupan bumi pertiwi, termasuk dunia yang rukun, biarlah kasih-Mu yang ada.
Apapun yang sedang terjadi, bagian dari dosa dan kuasanya yang saling mempengaruhi, namun semua akan bisa hilang ketika kami tetap mengandalkan kehidupan di dalam nama Yesus. Itu doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap menyadari bahwa kita adalah manusia, sekalipun kita sudah diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus, kita pun tetap harus menaikkan permohonan-permohonan kita dalam nama Yesus, agar Allah pun mengabulkan dalam nama Yesus, mendatangkan sukacita bagi kita, berkat-Nya tercurah bagi kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melayakkan setiap anggota keluarga Allah menjalani kehidupan dan menaikkan setiap permohonan dalam nama Yesus. Amin.